Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, sedulur padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asih, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pencinta channel Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Teriring doa dari kami keluarga besar Padepokan Kalijogo, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa terlimpah atas maghfirah, atas berkah, rahmat, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sedulur, pada sore hari ini berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas selaku pengasuh Padepokan Kalijogo, dan sengaja saya datang di suatu tempat yang sangat terbuka, sangat sejuk, mungkin bisa dilihat sekeliling ya, sangat indah, yang dimana pada sore hari ini insya Allah saya akan menjawab salah satu request dari sedulur, dari pemirsa, dari para netizen mengenai tentang babakan kehilangan ya. Karena ada yang memang nembusin saya, Raden Romo tolong dibuatkan tutorial, saya sering kehilangan uang, entah itu uang memang diambil tuyul secara makhluk gaib, atau mungkin diambil tuyul yang berambut mungkin hitam. Nah ini yang ngambil biasanya ada dua ya lur ya. Kalau yang gaib itu, kalau menurut gambaran saya, tuyulnya itu tidak ada rambutnya lur. Tapi kalau yang nyata itu biasanya tuyul itu ada rambutnya, warnanya hitam. Itu pun kalau nggak dibawa ke salon ya, diganti warna. Nah itu. Nah di sini sedikit saya akan memberikan tips ya, salah satu penangkal daripada mungkin niat-niat daripada oknum-oknum yang ingin berbuat jahat kepada kita, yang melalui mungkin dengan sarana jin ataupun bahkan itu dilakukan oleh oknumnya langsung, yaitu oleh manusia atau seseorang, yang dimana apa yang akan saya berikan ini, yang saya ijazahkan, salah satu yang saya dapatkan daripada mungkin guru saya di saat saya belajar, yang dimana memang harus saya sampaikan secara seperti ini agar jelas, agar paham. Nah, mengenai sesuatu hal kehilangan, mungkin pemirsa pernah mengalami, entah itu sedikit, entah banyak, yang terkadang mungkin capek-capek kita kerja mengumpulkan uang, tahu-tahu kok uang kita itu hilang tanpa disadari. Kadang ada yang mungkin kecil, ada yang besar, dan itu sangat merugikan bagi kita yang selama ini mungkin kita sudah menyimpan, menabung dengan jerih payah kita, kok itu hilang. Nah itu. Jadi saya sangat ingin memberi sesuatu hal, kecuali selain doa, yaitu ya sebuah mungkin apa yang saya ketahui, yang saya pelajari, yang mana mudah-mudahan karena Allah, melalui barokah guru-guru saya dan melalui perantara saya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ijazahkan ini, mudah-mudahan karena Allah bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk sedulurku semuanya. Ya, langsung saja, jika saudaraku, keluargaku dimanapun berada sering mengalami kehilangan yang secara mungkin gaib, yang disinyalir di sini mungkin dituju kepada berupa benda berwujud uang ya, entah itu mungkin di dompet, entah di dalam rumah dan lain sebagainya. Izinkan saya yang doif ini, yang fakir ilmu ini, ingin memberikan sedikit ijazahan amalan, yaitu penolak daripada mungkin yang bisa dikatakan mungkin balak atau mungkin pengapesan atau pencurian dan lain sebagainya, yang dimana insya Allah ini juga nanti bisa digunakan sebagai mungkin penangkal sesuatu hal makhluk yang mungkin jahil atau yang ingin mencuri yang secara gaib, ataupun mungkin itu
juga bisa mengantisipasi kepada oknum atau seseorang yang ingin berbuat kejahatan, yang ingin mengambil barang yang bukan menjadi hak mereka, tapi itu menjadi hak kita, alias dicuri. Nah itu, langsung saja ya. Di sini sedulurku, kalau sering mengalami kehilangan, jadi yang pertama yang perlu mungkin saya sampaikan, satu ya, perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, dan perbanyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Itu adalah salah satu ya yang bisa mungkin menjaga atas semuanya daripada gangguan-gangguan jin. Nah itu, kalau kita sudah berdoa kepada Allah, memohon keselamatan kepada Allah, lalu rumah kita sering kita gunakan ibadah dan sering kita baca Al-Quran, mudah-mudahan akan memberikan sesuatu keberkahan dan keselamatan di dalam rumah dan bagi penghuninya. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan saya, kalau bisa kita perbanyak sedekah dan berbuatlah kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Kita jangan pandang bulu. Namanya kita berbuat baik, kita bersedekah. Karena kebaikan ataupun sedekah yang kita lakukan, insya Allah itu bisa menangkal daripada mungkin bala dan menjauhkan atas kita dari segala mara bahaya. Insya Allah, wallahu alam bisawab. Dan kalaupun toh itu sudah dilakukan, lalu kita semuanya sudah menjaga dengan baik, tetapi kok mungkin masih ada sesuatu hal yang memang mungkin merasa kehilangan dan lain sebagainya, ya tidak ada salahnya saya ingin mengijazakan kepada sedulurku semuanya, mudah-mudahan ya nanti membawa kebaikan dan manfaat. Nah, untuk mengenai daripada mungkin posisinya penangkal tuyul, babi ngepet, ataupun mungkin maling dan lain sebagainya, saya pernah mendapatkan satu buah ijazahan yang dimana yang pertama yang harus dilakukan yaitu orang tersebut harus niat, ya harus niat. Lalu yang kedua, ini boleh dilakukan laki-laki ataupun perempuan. Karena yang merasa kehilangan kan tidak hanya sebatas mungkin laki-laki saja, mungkin perempuan saja. Jadi semuanya kadang-kadang ya bisa merasa kehilangan semuanya. Tetapi kalau perempuan yang ingin melakukan proses ini diharapkan jangan sedang dalam keadaan halangan. Itu tidak baik atau tidak boleh. Nah, langsung saja tutorial prakteknya. Jadi sedulurku datang ke suatu tempat mungkin seperti ini, sungai atau kali yang mengalir, ya. Datang ke suatu tempat atau sungai yang mengalir, lalu setelah itu sedulurku cari batu, ya, cari batu itu sebanyak 7 ya, lur ya. Ini 7 ya lur ya. Ini 7. Ini yang memang asli dari tempat kita mengambil. Diambil 7. Nah itu. Bebas. Mau mungkin kecil, sedang, besar, atau mungkin kurang besar, mungkin ya sebesar ini ya nggak apa-apa. Sekalian buat fondasi rumah nggak apa-apa ya. Tapi kalau ini hanya sebagai media sarana saja ya. Ini yang standar-standar saja lah ya. Yang sedang-sedang saja. Nah itu. Jadi ambil 7. Nanti setelah ambil 7 ini posisinya dibawa pulang ke 7 batu ini. Nah setelah itu malamnya kita ambil air wudhu, ya, ambil air wudhu. Lalu kita yang pertama lakukan sholat hajat 2 rakaat. Nah setelah kita melakukan sholat hajat 2 rakaat, lalu kita ini kumpulkan jadi satu di tempat yang warna putih, entah itu mangkok, entah piring atau apa dan lain sebagainya ya.
Ini taruhkan jadi satu seperti ini. Lalu bacakan ini Fatihah 40 kali dalam satu malam. Ya, setelah sholat hajat kita posisinya secara tidak langsung membaca suratul Fatihah 40 kali. Nah, di setiap satu kali kita membaca suratul Fatihah, ini contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiupkan ya. Jadi satu kali Fatihah itu ditiupkan ke batu ini. Sambil di dalam hati kita munajah memohon kepada Allah agar batu-batu alam ini menjadi media sarana penangkal baik daripada gangguan makhluk gaib ataupun mungkin manusia. Nah itu. Dan ini dilakukan selama 7 hari atau 7 malam berturut-turut. Nah, lakukan itu semuanya. Kalau sudah selesai, lalu ambil 4 ya. 4 ini letakkan di pojok daripada penjuru rumah kita. Sebelah dalam boleh, rumah boleh, di dalam boleh, di luar boleh. Nah, yang 3 sisanya ini terserah. Mau taruh mungkin di bagian kita meletakkan uang, atau mungkin di kamar, atau mau di bawah tempat kita, tempat usaha kita, dan lain sebagainya boleh. Ya. Yang dimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ciptaannya, salah satunya wujud batu alam yang ada di muka bumi ini, ada di permukaan alam ini, bisa menjadi media penangkal. Yang dimana mudah-mudahan insya Allah nanti kalau ada mungkin makhluk-makhluk tuyul yang ingin mengambil, kalau ingin masuk ke dalam rumah kita, insya Allah atas izin Allah, rumah kita itu terjaga dengan wasilah barokah mukjizat suratul Fatihah yang kita bacakan sebelumnya. Nah itu. Dan kalaupun toh mungkin itu masih terjadi, berarti mungkin nanti ada sesuatu hal yang akan dirasakan. Karena terkadang tuyul itu juga kan ada yang mungkin memiliki tuanya. Biasanya nanti tuanya yang kena balaknya seperti itu. Nah, kalau ada oknum atau manusia atau seseorang yang ingin niat jahat mengambil barang kita, sama ya, karena di sini sifatnya ada kandungan kadar air ya, yang dimana orang kalau yang masuk nanti itu seperti orang yang muyer ya, dibuat bingung, dibuat pusing. Tapi kalau memang dia ilmunya tinggi dan dia bisa masuk, dia nanti seolah itu seperti kayak dilemparin batu kepalanya, badannya, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu tips ya, keilmuan yang saya dapatkan dari guru saya selama saya belajar, dan ini saya ijazahkan kepada sedulurku semuanya. Saya ikhlas, saya ridho. Mudah-mudahan karena Allah ini semuanya bisa membawa kebaikan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini sedikit yang bisa saya bagi dan saya jawab daripada pertanyaan sedulurku semuanya. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan tulis kolom komentar ya di bawah, nanti akan saya jawab semampu saya. Jadi kembali lagi lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Jadi satu kali kita datang ke lokasi, kita ambil batu 7, kita bawa pulang, lalu kita riadohkan di rumah selama 7 hari berturut-turut dengan wasilah barokah mukjizat suratul Fatihah. Mohon kepada Allah semoga bisa menjadi media ya, penjaga daripada sesuatu hal yang sifatnya mungkin kehilangan dan lain sebagainya. Dan selebihnya hanya memohon dan berpasrah diri, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk seluruh saudaraku. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan diterima. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.